Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita belum bisa bertemu, tapi mudah-mudahan video ini bisa mewakili dan kalian bisa merasakan bagaimana kita belajar di kelas. Pada kesempatan hari ini, kita sudah memasuki pertemuan kedua setelah pembagian rapot PTS. Kita akan membahas bab yang sama, yaitu tentang himpunan, tetapi ada 4 subbab yang baru yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama tentang himpunan bilangan, yang kedua tentang keanggotaan suatu himpunan, yang ketiga himpunan semesta, dan yang keempat yaitu himpunan kosong. Sudah siap ya? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi dari himpunan. Siapa yang masih ingat? Apa itu pengertian dari himpunan? Ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Ingat lagi ya. Nah, kemudian simbol atau lambang himpunan biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi A sampai Z itu biasanya digunakan untuk lambang himpunan. Hanya penulisannya dengan menggunakan huruf kapital. Dan juga selalu menggunakan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal seperti ini ya simbolnya. Sekarang kita bahas tentang subbab yang pertama, yaitu tentang himpunan bilangan. Sebetulnya waktu di SD ini sudah pernah ya. Kalian masih ingat nggak? Apa itu himpunan bilangan? Coba kita ulang lagi. Yang pertama, ada yang namanya himpunan bilangan asli. Bilangannya atau anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sudah ingat ya sekarang? Kemudian yang kedua, ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya bilangan prima. Bilangan prima mulainya dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang dimulai dari 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan yang keenam, yang baru saja semester sebelum PTS ini kita bahas, yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, himpunan bilangan ini harus kalian ingat ya, sudah harus kalian hafal karena akan digunakan untuk pertemuan selanjutnya atau materi-materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga atau yang subbab yang kedua ya, yaitu tentang keanggotaan suatu himpunan. Apa itu keanggotaan suatu himpunan? Keanggotaan suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf seperti E. Kemudian kebalikannya, jika bukan anggota himpunan, maka lambang yang tadi itu harus dicoret. Ada garisnya ya. Jadi beda antara himpunan dengan bukan himpunan. Kita lihat contohnya. Misalnya diketahui himpunan hewan berkaki 2. Tulislah anggota himpunannya. Kira-kira anggota dari himpunan hewan berkaki 2 apa saja? Iya, betul. Misalnya ibu ambil, itu ada ayam, ada bebek, dan ada burung ya. Soal yang kedua,
Diketahui suatu himpunan bilangan asli. Tadi apa bilangan asli itu? Kalau kita tulis anggota himpunannya. Ya, masih ingat ya? Himpunan bilangan asli itu mulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena masih banyak lagi. Paham sampai sini ya? Oke, yang nomor 3, ini agak berbeda dengan yang tadi. Diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4, sampai 10. Sisipkan tanda anggota atau bukan anggota. Nomor 1. 2. Itu anggota atau bukan dari himpunan A? Nah, himpunan A-nya sudah diketahui ya, dari angka 1 sampai 10. 2 ada di A nggak? Ya, ada, berarti 2 ini adalah anggota dari himpunan A. Kemudian yang B, 0. 0 anggota atau bukan dari A? Karena tidak ada di A, berarti ini bukan anggota dari A. Yang C, negatif 6, itu anggota atau bukan dari A? Ada tidak negatif 6 di himpunan A? Ya, tidak ada ya. Jadi, negatif 6 itu bukan anggota dari himpunan A. Yang D, 2, itu anggota atau bukan dari A? Ya, ada. Jadi, 2 adalah anggota dari himpunan A. Oh, maaf, ini tadi nomor A dengan D sama ya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga atau 1.4. Itu tentang himpunan semesta. Nah, kalau gambar ini kan himpunan, ini gambar tentang alam semesta ya. Kira-kira bisa nggak kalian menyebutkan anggota dari alam semesta ini apa saja? Cukup berpikirnya 1 menit? Oke, nah sekarang kita lihat ya. Nah, anggota dari alam semesta itu banyak sekali di dalamnya. Di antaranya yang 1, manusia, yang kedua itu tumbuh-tumbuhan, yang ketiga hewan, yang keempat bangunan rumah, yang kelima gunung, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi anggota dari alam semesta. Berdasarkan gambar ini, nah di dalam himpunan juga ada yang namanya himpunan semesta. Coba kita lihat ya. Dapatkah kalian tentukan himpunan semesta dari himpunan berikut? Kalau diketahui himpunan A itu anggotanya ada ayam, bebek, dan angsa. Kira-kira apa himpunan semesta dari himpunan A? Ada yang bisa? Ya, jadi himpunan A adalah himpunan semestanya itu himpunan hewan berkaki 2. Sekarang kita lihat contoh yang B. Kalau B, anggotanya ada merah, ada kuning, ada hijau. Kira-kira himpunan semesta dari himpunan B apa ya? Ada yang bisa? Oke, jadi himpunan semesta dari himpunan B adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Merah, kuning, dan hijau. Kemudian himpunan C ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kira-kira himpunan semestanya apa ya dari himpunan C? Iya, betul. Jadi himpunan semesta dari himpunan C adalah himpunan bilangan genap. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya apa himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan semua objek yang sedang dibicarakan. Oke, kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu tentang himpunan kosong. Nah, sebelumnya kalian tuliskan dulu nih, kira-kira anggota dari himpunan berikut adalah apa saja ya anggotanya. Himpunan A adalah bilangan cacah yang kurang dari 0. Tadi kalian ingat kalau bilangan cacah mulainya dari 1 atau dari 0?
Ya, bilangan cacah itu mulainya dari 0 kan? Nah, kira-kira ada tidak bilangan cacah yang kurang dari 0? Tidak ada ya. Maka jawabannya tidak ada. Sekarang kita lihat himpunan B. Himpunan B adalah nama hari berawalan huruf Z. Kira-kira ada nggak nama hari yang berawalan huruf Z? Ya, tidak ada ya. Tidak bisa jadi Senin, Selasa, tidak bisa. Tetap Senin, Selasa. Sehingga yang berawalan huruf Z juga tidak ada. Contoh yang ketiga yaitu yang C. Himpunan C adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang habis ya, berarti tidak boleh ada koma. Kira-kira ada tidak? Kita ambil contohnya 1. Kalau 1 habis dibagi 2 tidak? Ada ya. 3 dibagi 2 tidak habis ya dibagi. Kemudian 5 dibagi 2 juga tidak habis dibagi. Sehingga jawabannya juga tidak ada. Nah, dari slide yang tadi, soal-soal yang tadi, 3 soal yang tadi tentang himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, ternyata jawabannya tidak ada ya. Maka ini disebut himpunan kosong. Himpunan kosong itu dilambangkan dengan 0 yang ada coretnya atau kurung kurawal tapi di dalamnya kosong, tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua juga ini himpunan kosong, ya sama. Yang ketiga juga sama, himpunan kosong. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan? Jadi himpunan kosong itu apa pengertiannya? Oke, jadi kesimpulannya himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya 0 dicoret atau kurung kurawal yang di dalamnya kosong, tidak ada anggotanya. Bagaimana? Sudah paham? Yang masih belum paham boleh diulangi lagi materinya ya. Nah, sekarang kita coba untuk berlatih. Kita ulangi lagi materi yang tadi. Nah, ini ada soal, sisipkan tanda anggota atau bukan anggota jika himpunan A-nya 1, 3, 5, dan 7. 3 itu anggota atau bukan dari A, kemudian negatif 5 itu anggota atau bukan dari A. 3 ada di A tidak? Ya, ada, berarti 3 adalah anggota dari A. Kemudian yang kedua negatif 5 ada nggak di sana? 5-nya ada ya, tapi kalau negatif 5 tidak ada. Maka 3 itu anggota dari A dan negatif 5 itu bukan anggota dari A. Maaf ya, itu garisnya agak ke kiri sedikit. Itu harusnya dicoret ya, yang negatif 5. Nomor 2, tentukan apakah himpunan berikut himpunan kosong atau bukan. Coba, kumpulan hewan pemakan kaca. Atau yang B, kumpulan buah berawalan huruf D. Nah, itu himpunan ya. Himpunan hewan pemakan kaca atau himpunan buah berawalan huruf D. Kira-kira ada nggak ya hewan pemakan kaca? Nah, tidak ada ya. Kemudian kumpulan buah berawalan huruf D. Ada ya, durian. Jadi yang A itu merupakan himpunan kosong, tapi yang B itu bukan himpunan kosong. Kita lihat contoh yang ketiga. Sebutkan himpunan semesta dari himpunan A 4, 8, dan 12. Kira-kira himpunan semestanya apa ya? Oke, jadi himpunan semestanya adalah himpunan bilangan kelipatan 4 yang paling tepat. Bukan itu bilangan genap, ya bisa bilangan genap, tapi yang paling tepat adalah bilangan kelipatan 4. Oke, sampai sini sudah paham? Sekali lagi, untuk yang belum paham silakan diulangi lagi, dipelajari lagi materinya ya, sampai kalian paham. Nah, selanjutnya
Mari kita berlatih. Seperti biasa, kalian tulis kembali materi yang sudah disampaikan, poin-poin yang pentingnya. Kemudian kerjakan halaman 116, itu nomor 4A dan C. Dan halaman 130 nomor 5A C. Halaman 131 juga nomor 6-nya bagian A dan C. Jangan lupa dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan di Edmodo. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.